Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprida SPD. Saya guru di TK Negeri Pembina, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Di sini saya akan bercerita tentang perempuan tangguh menghadapi tantangan. Selamat menyaksikan. Tiada kata terlambat. Di sebuah kampung, hiduplah seorang anak bernama Jainab. Jainab ini tinggal di desa yang sangat terpencil, jauh dari keramaian dan termasuk desa yang tertinggal. Jainab hidup dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang petani, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang membantu ayahnya di ladang. Jainab 8 bersaudara. Jainab anak bungsu. Jainab ini mempunyai cita-cita yang sangat besar dan luar biasa. Ia tidak ingin seperti anak-anak di kampungnya yang hanya bersekolah sampai sekolah dasar, tidak melanjutkan. Karena kata orang tuanya, itu perempuan untuk apa sekolah? Perempuan setinggi apapun dia akan di rumah, dia akan di dapur. Tapi bagi Jainab tidak. Aku harus seperti mereka. Aku harus bisa seperti orang di luar sana. Di desa Jainab itu sangat susah sekali. Jalannya yang kecil berlumpur jika datang hujan, bahkan banjir jika hujan terus-menerus. Itu terjadi setahun sekali. Lampu listrik pun tidak ada. Namun semangat dan tekad Jainab tidak pernah mundur. Setiap hari Jainab sekolah 4 km. Jainab berjalan dengan tanpa alas kaki karena jalannya berlumpur. Bahkan dia pernah berjalan sewaktu banjir dengan pakaian yang basah. Sampai sekolah dia baru mengganti pakaiannya. Waktu malam rumah Jainab gelap karena tidak ada listrik. Tapi Jainab tidak pernah tidak belajar. Dengan lampu kaleng dia belajar. Dia tetap mengerjakan tugasnya. Dengan kesabaran Jainab, dengan semangat Jainab, Jainab mendapatkan juara 2 di kelasnya, mengalahkan teman-teman yang jauh lebih hebat dari dia, yang mempunyai fasilitas yang lebih luar biasa. Walaupun Jainab pintar, tapi sayang, suatu hari Jainab bercerita sama ibunya, "Ibu, bagaimana ya kalau Jainab nanti kuliah di ibu kota?" Sang ibu menjawab, "Nak, maafkan ibu sayang, kita nggak punya uang. Kuliah di sana itu harus banyak uang. Pertama harus bayar uang kuliah, kedua harus tempat tinggal kos, dan yang ketiga untuk makan. Sementara kita hanya makan syukur." Nak, Jainab memendam perasaannya, memendam semua impiannya. Dia kubur dalam-dalam. Tapi satu tekad Jainab di dalam hati yang selalu membara, "Aku harus bisa, sampai kapanpun aku harus mencapai cita-citaku." Itulah impian yang diimpikan oleh Jainab setiap harinya. Hari-hari berlalu. Sekarang Jainab sudah menikah. Jainab mempunyai 4 orang anak. Namun anak pertama dan kedua Jainab meninggal di waktu bayi. Anak ketiga Jainab juga tidak terlalu baik, sering sakit-sakitan. Sementara itu keadaan Jainab, suaminya hanya seorang tukang beca. Suatu hari datanglah kakak Jainab dan seorang guru SD. Dia berkata, "Jainab, ini kita mau buka sekolah. Kamu mau nggak menjalankan sekolahnya?" "Sekolah apa itu, Kak?" "Sekolah PAUD. Di kampung kita ini kan nggak ada PAUD." "Oh, saya mau, Kak, saya mau." Jainab merasa bersemangat karena apa yang terpendam selama ini seakan-akan bisa dia salurkan nanti. Jainab semangat mendatangi rumah penduduk, mencari anak-anak yang umur 4 sampai 6 tahun. Mereka pun mendirikan sekolah PAUD di desanya. Jainab semangat mengajar anak-anak desa tersebut untuk mencerdaskan anak desanya supaya pintar sehingga sekolahnya menjadi berkembang. Di sekolah Jainab ada tawaran untuk kuliah PG PAUD, tapi bukan gratis, harus bayar.
Jenab pun berpikir, karena dulu dia tidak pernah berkuliah. Di dalam hatinya tiada kata terlambat. Walaupun sekarang saya sudah mempunyai anak, saya harus kuliah, saya harus tamat, saya harus sarjana, saya harus pintar. Itulah yang ada dalam diri Jenab. Jenab pun mengikuti kuliah tersebut. Karena gajinya tidak seberapa, Jenab terpaksa berjualan di sore hari sampai malam. Pagi-pagi sekali Jenab harus belanja, dan selesai belanja dia mengajarkan anak-anak. Selesai mengajarkan anak-anak, dia mengerjakan pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga. Sorenya sampai malam dia pun berjualan di tangkahan sawit di dekat rumahnya. Walaupun demikian, Jenab tidak pernah melupakan pelajarannya. Tugas-tugas kuliah, pekerjaan untuk anak didiknya dikerjakannya setelah pulang berjualan. Hari berlalu. 5 tahun kemudian Jenab pun mendapatkan sarjananya. Tapi itu didapatnya dengan tidak mudah. Banyak tantangan yang didapat Jenab. Pertama tantangannya, sewaktu Jenab ingin membayar uang kuliah, tiba-tiba anaknya sakit. Mau tak mau, uang kuliah Jenab terpaksa dibayarkan untuk berobat. Tapi Jenab tidak sedih. Dia yakin anaknya sehat, dia pasti bisa melanjutkan kuliahnya. 1 semester Jenab terlambat untuk kuliahnya. Di saat kuliah, dia juga melahirkan anak keempatnya yang saat itu operasi. Dia lagi menyelesaikan tugas kuliah. Tapi semua itu dijalaninya dengan sabar, dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya Jenab mendapatkan sarjananya. Karena Jenab sudah sarjana, Jenab bisa mengajar di TK negeri. Sekarang Jenab mengajar di TK Negeri Pembina Datuk Bandar Timur. Alhamdulillah, sekarang Jenab sudah P3K para waktu. Jenab juga sudah menjadi guru yang bersertifikasi. Itu semua karena kesabaran, ketabahan, dan semangat Jenab selama ini. Bahkan Jenab pernah mendapatkan juara Hari Guru Nasional, juara pertama untuk tingkat provinsi, dan ikut lomba untuk tingkat nasional. Guru-guru di kota Jenab sekarang mengangkat Jenab sebagai ketua Kombel PKG Guru sekota Tanjung Balai. Jenab menerima semua itu bukan karena Jenab pintar, tapi dia menerima semua apa yang dilimpahkan kepada dia menjadi tanggung jawabnya. Walaupun dengan banyak kegiatan, Jenab tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru. Jenab tetap bermasyarakat. Di masyarakat, di lingkungannya, Jenab menjadi ketua untuk pengajian di desanya. Jenab seorang wanita yang tangguh. Jenab seorang wanita yang sabar. Jenab seorang wanita yang berprinsip, aku harus bermanfaat untuk orang lain. Aku tidak boleh menyerah. Tiada kata terlambat. Aku harus berhasil sampai kapanpun. Itulah impian Jenab. Alhamdulillah, semua impian-impian Jenab sekarang menjadi kenyataan. Demikianlah cerita saya. Semoga cerita ini bermanfaat dan terinspirasi untuk kita semua. Karena cerita ini adalah kisah nyata dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.